Oke guys, welcome back to my YouTube channel ya. Di video yang kemarin kita sudah bahas mengenai ribbon EXO musik. Oke, ribbon Excel file. Jadi fungsi-fungsi yang ada di sini itu kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas di menu home fungsi dari beberapa ribbon yang ada di sini guys ya. Sorry, videonya video gua tak bawain dulu ya. Oke. Sorry guys, lagi nggak enak badan cuman karena komitmen upload tiap hari untuk educationnya, kita harus tetap semangat guys ya. So, wait. Aku mencari sesuatu. No. Nah, teman-teman pasti tahu nih. Itu catatan kecil guys. Jadi itu catatan kecil yang mana yang sudah di bold itu tentunya kita sudah pelajari bersama guys ya di video-video sebelumnya. Tentunya kalau misalnya teman-teman ingin mencari ini yang sudah kita pelajari ya, mulai dari sum, average, if, print, length, lookup, lookup, config, if itu sudah kita pelajari di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek di link di deskripsi atau di playlistnya kita, tentunya di playlist Excel ya. Nah, teman-teman pernah dengar kan sekolah gratis bayarnya cuma di subscribe aja di sini guys. Nah, tolong untuk di subscribe, like, comment, and share. Oke. Jadi channel Taluate Education ini ya, Taluate Edu. Bentar, yang salah. Taluate Edu. Taluate Edu itu membahas mengenai segala jenis aplikasi yang ada di komputer guys ya. Segala jenis aplikasi yang ada di komputer. Jadi kita akan mulai saja ya. Tapi jangan lupa teman-teman klik tombol merah di bawah, klik like, comment, and subscribe ya. Oke. So kita akan mulai pembelajarannya mengenai ribbon Excel dalam tab menu home yang ada di kursor ini guys. Oke. Mulai dari yang sisi paling kiri ada undo dan redo ya. Undo dan redo fungsinya adalah mengembalikan kembali step terakhir yang kita lakukan, beberapa step ya. Perbedaannya dengan Office yang lain 365 ada. Itu stepnya bisa kita pilih guys. Kita sampai font size dan lain sebagainya, sampai 20 step ke belakang kita bisa undo. Jadi teman-teman bisa anggaplah aku hanya akan 2 step ke belakang. Nah, berarti Taluate Education ya kan. Aku bisa melakukan redo juga, tentunya dengan beberapa step yang kita pilih tadi. Oke. So ini ada 3 step, jadi bisa kita melakukan redo dengan 3 step yang sudah kita pilih undo-nya tadi guys. Ini bisa sampai 20 step. Oke. Jadi fungsi dari undo dan redo di sini adalah seperti itu. Kita bisa mengembalikan hal yang pernah kita in case lah seperti ini guys. Kalau misalnya teman-teman melakukan sebuah kesalahan dalam mengetik atau membuat rumus atau lain sebagainya guys ya, melakukan sebuah kesalahan dan ingin diulang tanpa harus mengetik ulang atau membuat rumus ulang, teman-teman bisa melakukan redo, atau misalnya kalau di shortcut keyboard adalah Ctrl Z ya. Oke. Kita lanjut ke clipboard. Clipboard di sini maksudnya adalah di mana tombol ini fungsinya untuk melakukan copy paste, atau dalam hal yang biasanya teman-teman kenal dalam dunia perkomputeran itu adalah Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V gitu ya. Tetapi di Excel itu bisa teman-teman pilih yang ini untuk melakukan hal itu. Copy pun ada banyak jenis ya. Ada 2 jenis, ada copy biasa dan copy as picture.
Jadi misal teman-teman mau membuat ini menjadi picture, copy ya, copy, paste picture ya, bisa. Jadi dia akan menjadi sebuah picture. Nah, misal ini teman-teman blog ya, copy paste picture. Jadi ini akan menjadi sebuah picture guys. Jadi misal tulisannya teman-teman nih, teman-teman mau edit banner dan lain sebagainya, bisa juga lewat Excel guys. Nah nanti copy as picture-nya itu seperti itu guys, kayak yang tadi. Jadi teman-teman bisa langsung membuat ini menjadi sebuah gambar guys ya. Atau banyak jenisnya. Copy paste itu banyak jenisnya. Ada copy paste spesial, oke? Nah, copy paste spesial di sini ada jenisnya all. All itu maksudnya adalah copy keseluruhan. Intinya teman-teman misalnya kalau copy rumus dan lain sebagainya, rumus akan ikut, format akan ikut dan lain sebagainya. Oke. Jika teman-teman copy formula, berarti yang itu format cell tidak akan ikut, namun formula ada di dalam sel itu, anggaplah sebuah rumus di dalam sel itu juga itu ikut tercopy, namun format dalam sel, anggaplah kita membuat format sel itu yang tadinya ada rumusnya warna kuning ya, anggaplah misal seperti ini guys. Kita langsung praktikkan ya, sama dengan anggaplah ini 1 2 3 ya. Nah ini adalah sebuah rumus sama dengan ini, kita sama ya guys ya, sama guys. Nah jadi kalau teman-teman copy ya, paste spesial, teman-teman paste spesial ya, paste spesial itu misalnya hanya formula, anggaplah misal di formula ini kita ini kasih warna ya. Jadi di sini kita tak kasih contoh, aku kasih contoh paste spesial. Jika all maka dia akan seperti ini. Oke, rumusnya akan ikut ya, rumusnya akan ikut dan format dalam sel ini juga akan ikut. Nah bedanya dengan yang tadi, misal kita akan paste di sini paste spesial ya, formula. Nah berarti di sini yang akan tercopy adalah formulanya saja guys ya. Sorry, pindahkan lagi video kok jadi beban sih. Oke, so no problem guys, biar teman-teman juga tahu yang ngomong siapa gitu kan ya. Oke. Jadi seperti itu guys ya. Jika teman-teman copy ini, copy paste spesial value, berarti maksudnya adalah rumus yang ini akan di-value-kan ke sini. Tentunya rumusnya akan hilang, namun hasil dari rumus yang tadi pernah kita buat ya guys, itu akan tervalue di sel yang tadinya dipastekan di situ guys, seperti yang tadi kita contohkan. Oke, sekarang paste spesial lagi. Oke, paste spesial lagi. Di sini ada paste format. Nah, tentunya ini hanya akan memunculkan format sel yang ada di ini guys, di kursor ini guys ya. Jika format oke, berarti dia hanya akan berwarna kuning, tidak dengan value angka hasil rumus yang di atas, ataupun ya tidak dengan rumus yang ada di dalam sel sebelum kita copy ya guys. Nah kita kembali lagi, kita akan coba satu-satu guys. Oke, paste spesial. Oke, comment and note. Nah sampel. So misal di sini kita memberikan komen ya, atau komen misal. Jadi komennya adalah ada apa misal, jadi seperti itu. Atau note, kita kasih note ya, note ada apa ya. Jadi bahasanya adalah yang akan tercopy itu adalah note dan komen itu saja, tanpa paste rumus, hasil value dan lain sebagainya. Oke, kita coba paste spesial comment and note. Nah jadi yang tercopy adalah yang tadi
yang note itu saja guys. Oke. So jadi teman-teman bisa bereksperimen. Di situ fungsi dari paste itu banyak. Jadi di Excel itu paste itu banyak jenisnya. Ada paste value, ada paste JPEG, ada paste formula, ada paste format, ada paste all, dan banyak jenis pastenya di Excel ya. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke pemformatan penulisan dalam Excel. Nah, di sini ada font. Font itu banyak, ada beberapa ribbon. Yaitu ribbon pertama adalah jenis tulisannya, teman-teman bisa gonta-ganti. Oke, ini mungkin semua aplikasi yang berbasis istilahnya pengeditan sebuah gambar, video ataupun teks itu semuanya pasti ada. Ya tentunya Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Corel Draw, Corel Video Studio dan lain sebagainya pasti ada untuk merubah jenis font ya, merubah jenis font. Oke. Nah, yang sebelah kanannya adalah merubah ukuran font guys. Oke. Merubah ukuran font. Oke. Nah, yang kanan ini sama dengan merubah ya font size tadi, namun di sini adalah istilahnya inches font size. Jadi hanya tombol. Teman-teman bisa melakukan membuat font itu kecil ataupun besar hanya dengan mengklik tombol ini, tentunya dengan settingan default yang ada di sini guys. Ada 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 36, 48, 72. Nah, tentunya di sini ada angka-angka yang lompat guys ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau membuat font itu secara manual pun bisa dengan angka yang tidak ada di sini. Anggaplah dalam sebuah tugas nih, teman-teman dikasih tugas oleh dosen, guru dan lain sebagainya ya, untuk mengedit suatu teks dengan ukuran font 15. Tentunya di sini kan tidak ada nomor 15 guys ya. Tidak ada nomor 15, tentunya teman-teman hanya tinggal merubah di sini guys. Tinggal diklik nomor 15. Font nomor 15. Ukurannya 15 ya. Tidak ada di sini, tapi teman-teman bisa secara manual masukin di sini guys. Oke. So, kita lanjut. Di bawah ukuran font, kok musik mati? Oh, ya. Ada akun yang ini kayaknya di TV nih. Pemutaran dijeda karena akun Anda sedang digunakan di lokasi lain. Oh, ini gara-gara di TV nih kayaknya nih. Di TV juga login akunku. Jadi yang premium di sana guys. Ya. Biar nggak ada iklan guys. Premium aja guys. Oke. So kita lanjut ya. Kita lanjut. Di bawahnya itu ada bold, italic, ya, sama underline, ya. Ada double underline. Nah, double underline ini ada sejak Office 2020 ke atas. Ya, 2020, 2021 sama 365 ya. Jadi double underline ini ada di Office yang itu. Jadi di Office yang di bawahnya itu double underline nggak ada. Dia hanya ada bold, italic sama underline ya. Underline itu garisnya cuma satu guys. Oke. Garisnya cuma satu. Nah, bold ini untuk membuat tulisan menjadi lebih tebal. Italic untuk membuat tulisan miring. Ini biasa dilakukan misal kalau kita memiliki teks bahasa Indonesia, namun ada beberapa teks yang teman-teman masukkan itu bahasa Inggris. Misal jadi seperti itu digunakan secara KBBI kan itu harus menggunakan tulisan miring ya guys ya, supaya bisa menandakan itu bukan bahasa Indonesia. Jadi italic itu digunakan di situ guys. Oke. Nah, jadi teman-teman juga pasti akan bertanya-tanya nih, Excel kan identik dengan kolom-kolom dan judul, row dan lain sebagainya ya. Nah, di font ini tempatnya juga untuk membuat
kolom ya. Anggap saja kita membuat kolom nomor, nama, alamat. Oke. Di sini tools yang dipilih, ribbon yang dipilih kolom, baris ini guys ya, borders istilahnya guys. Jadi ada bottom borders, top borders, left borders, right borders, no borders, all borders, dan lain sebagainya ya guys ya. Banyak. Jadi ada yang tebal dan bisa teman-teman customize sesuai dengan keinginannya teman-teman. Misalnya teman-teman mau membuat borders yang garis 2 nih semua misal gitu ya. Ya, teman-teman bisa mengcustomize sesuai dengan keinginannya teman-teman ya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, misal teman-teman mau setting default biasa, border biasa, tinggal hanya ini. Namun itu terjadi border, terjadi double karena ya teman-teman memilih line stylenya itu double. Jadi teman-teman bisa merubahnya ya seperti ini. Oke. Di skip aja dan diklik lagi, maka dia akan normal seperti biasanya. Oke. Kita lanjut ke cell color atau fill color. Jadi teman-teman bisa membuat ini berwarna guys ya. Yang diwarnain itu adalah selnya. Ingat, yang ini adalah untuk mewarnai sel. Nah, yang sebelah kanannya untuk mewarnai font. Teman-teman bisa pilih sendiri warna yang teman-teman bisa gunakan, begitu juga font ya. Oke, kelebihan dari 365 adalah ya, warna sel ini sudah sama dengan warna font, tidak dengan office yang lain. Itu warna sel ini biasanya default itu ada beberapa warna sel yang istilahnya warna-warna kaku. Namun di Office 2019 ke atas itu warna selnya itu sudah menyamai dengan sama warna font. Jadi teman-teman bisa secara manual atau dengan kreasi sendiri warna fontnya teman-teman atau warna selnya teman-teman bisa teman-teman create sendiri gitu ya, dengan more color ini istilahnya bisa teman-teman pilih sendiri warna yang sesuai keinginannya teman-teman. Oke, kita lanjut ke alignment. Nah, alignment ini ya adalah untuk memberikan kesan rapi pada setiap sel. Anggap saja ya. Anggap saja ini, sebentar, ini kita rubah dulu biar lebih kecil guys. Kita rubah dulu, anggap ini nama, alamat, nomor HP ya. Udah, ini kita hapus saja. Delete, kita hapus saja biar rapi. Oke. Delete, oke. Nah, ini kan nggak rapi nih ya kan, tulisannya paling kiri sendiri nih ya kan, paling kiri sendiri. Nah, untuk merapikannya tentunya teman-teman bisa menggunakan ini ya, top line ya, ada middle line ya. Teman-teman bisa menggunakan middle line untuk membuat tulisan ini menjadi center ya. Middle line ini adalah jika selnya itu tebal, jadi seperti ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau buat top, jadi dia akan ada di atas ya. Kalau misalnya bottom, dia akan di bawah, center dia akan di tengah. Nah, ini ada align left, ada center, ada align right ya. Jadi teman-teman bisa membuat ini rapi, bisa menjadi tengah di antara sel. Oke. Baik. Nah, yang sebelah kanannya fungsinya adalah orientation. Ini untuk membuat tulisannya bisa mengorientasi menjadi beberapa derajat sesuai dengan keinginannya teman-teman. Jadi ada yang tulisannya ini sekitar berapa derajat jadinya nih? 90 bagi 2 berarti berapa derajat ya? 90 bagi 2
Oke, 45 derajat guys ya. Jadi tulisannya seperti ini, 45 derajat. Nah, jadi 90 derajat pun bisa. Nah, ada di sini guys, di warp text ya. Ada di orientation ya. Di bawahnya ini adalah fungsinya untuk memberikan apa istilahnya guys? Gue lupa. Bentar, kita akan coba contohkan. Nomor urut nama. Oke, ini orientationnya kita ubah dulu ke biasa. Mana nih? Oke, kita buat lebih biasa aja. Oke. Oke. Fungsinya seperti ini guys. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Anggap teman-teman membuat surat nih. Biasanya kan dengan hormat di atasnya paling kiri ya kan, di bawahnya misalnya ASWRWB gitu lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya gitu ya. Terus di bawahnya teman-teman bisa membuat sel ini berjalan agak kanan sedikit supaya dengan hormatnya itu bisa startup dari beberapa spasi di depan. Jadi fungsinya itu guys. Oke. Misal teman-teman membuat suratnya melalui Excel, tentunya di Word beda lagi caranya, hanya tinggal pencet tab ya. Oke, warp text ini maksudnya adalah untuk jika kolomnya tebal seperti ini guys ya. Jika kolomnya tebal itu tulisannya, anggaplah tulisannya ini dia lolos guys ya, kelolosan. Jadi warp text ini fungsinya adalah untuk memberikan spasi otomatis kepada setiap teks supaya tulisan itu bisa numpuk dalam satu sel. Jadi seperti ini guys contohnya ya. Oke. Jadi contohnya seperti ini, nomor urut nama. Nah, jadi bahasanya seperti itu ya. Namun teman-teman jika ingin melakukan jika ingin menambahkan sebuah tulisan tanpa harus melakukan warp text di dalam sel, namun teman-teman ingin tulisannya supaya di bawah, misal nama ALT enter, saya ALT enter Zulfan. Nah, jadi seperti itu, caranya seperti itu guys. Untuk memberikan memberikan enter di dalam sel. Nah, jika teman-teman misal nama enter, misal nama enter, maka dia akan pindah sel guys. Jadi tidak di dalam satu sel. Tulisan nama saya Zulfan. Oke. Next. Merge fungsinya adalah untuk menyatukan sebuah sel. Ini tentunya ada juga di Microsoft Word ya, PowerPoint dan lain sebagainya. Untuk melakukan merge, anggaplah ini kosong ya guys ya, supaya tulisannya, karena di sini ada nomor, misalnya nomor ya, atau anggaplah ini adalah sebuah nama satu misal gitu ya. Nah, di sini teman-teman tulis nama si ini, alamat ini, terus di sini juga ada nama 2 misal gitu ya. Ini kita copy misal gitu guys. Bisa copy sel. Nah, di sini nama 2. Nah, ini kan istilahnya sebuah kategori guys ya. Kategori ada 2. Kategori 1, kategori 2 guys. Nah, supaya ini menjadi rapi, itu biasanya kita melakukan merge. Jadi dia perkategorisasi itu namanya ada di tengah. Jadi di antara sel M, N, O
PQR itu kita gabungkan guys. Jadi seperti itu. Cara menggabungkan sel itu menggunakan merge and center. Oke. Nah, lanjut ke number guys. Ya. Pemformatan nomor. Ya. Teman-teman bisa melakukan pemformatan nomor dari sini. Ya, pertama adalah number format. Number format ini fungsinya adalah untuk secara cepat teman-teman bisa melakukan pemformatan. Anggap misal 1 2 3 ini kita membuat jadi persentase. Anggap 1 2 3 4 tadi teman-teman membuat jadi general. Anggap 1 2 3 ini teman-teman akan buat jadi teks. Dia akan berubah otomatis. Oke. So, sampel ya. Teman-teman akan membuat menginput nomor HP misal 081 234 56 789 misal gitu guys ya. Nah, ini kan nggak kelihatan guys nolnya, ya kan? Nol di awal itu kan nggak kelihatan. Misal nomor rekening 03 misal gitu ya. Nolnya nggak kelihatan. Nah, caranya supaya teman-teman tidak perlu untuk memberikan tanda petik, ya ada beberapa cara, ada 2 cara. Satu, caranya tanda petik 00819 bla 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 bla. Nah, gitu ya. Dia akan otomatis berubah dirinya menjadi teks. Ya, walaupun general tapi di sini ada tanda petiknya. Nah, supaya tidak perlu misalnya teman-teman ngetik banyak nomor HP, tidak perlu harus petik duluan. Jadi di sini teman-teman harus rubah formatnya itu menjadi teks. Beberapa ini teman-teman rubah jadi teks. Oke. Ya. Anggap formatan berapapun nolnya di depan tetap akan terbaca karena posisinya adalah teks. Oke. Oke, kita cepat saja guys, sudah 27 menit. Jangan sampai teman-teman bosan ya. Oke. Accounting number format. Nah, di sini accounting number format jadi RP. Jadi RP. Ini secara cepat jadi persen. Ini jadi number yang sudah langsung ada komanya. Ini untuk memberikan titik 0 pada belakang nomor. Sorry guys, agak kurang sehat. Cuman harus ada konten ya kan. Oke. Conditional formatting. Conditional formatting ini banyak nih. Mestinya dia harus ada video sendiri nih conditional formatting. Oke, highlight cell rules. Nah, di sini ada greater than, less than, between, equal to, text that contain ya, a date, occurring, duplicate value. Oke. Ini adalah jika ada yang lebih besar dari atasnya, misal memberikan sebuah tanda jika teman-teman melakukan penghitungan lebih besar dari atau sama dengan, begitu juga di bawah between, equal to, text. Nah, kita kasih contoh satu saja guys ya. Duplicate value ya. Anggap nah ada beberapa nama. Oke, kita coba buka bahan latihan, bahan tutorial. Oke, di sini ada 7 nama ya. Awaludin, Muhyiddin, Saifuddin, Alimuddin, Rijudin, Kalamuddin, Akhirudin ya. Nah, dalam file mentahnya guys ya, file mentahnya atau bisa kita bilang database ya,
database-nya itu ada penjualan untuk semua ini, semua karyawan, tentunya dengan hari yang berbeda-beda. Nah, fungsi dari conditional formatting adalah seperti ini, duplikat value misal. Nah, jadi dari semua karyawan ini dia lebih dari 2 kali melakukan sebuah penjualan. Anggap kita akan menghapus beberapa Akhirudin. Mana Akhirudin lagi? Akhirudin. Ya, Akhirudin. Nah, jadi dari semua nama Akhirudin itu hanya memiliki satu nama di dalam sel C, ya, baris C, kolom C, ya. Jadi dia tidak akan berwarna. Beda dengan rekan-rekannya yang lain itu memiliki lebih dari 2 nama, maka dia akan berwarna. Nah, jadi maksudnya itu adalah seperti itu. Duplikat value itu untuk mengetahui, andai kata teman-teman menginput sebuah database nih, banyak ya, dengan nomor karyawan misal gitu ya, nomor karyawan dengan jumlah ribuan misalnya seperti itu, supaya tidak terjadi double input. Kadangkala conditional formattingnya itu dihidupkan, guys. Ya, oke. Formatable itu ya hampir sama. Kita mau buat ini menjadi supaya maksudnya adalah supaya lebih rapi. Teman-teman bisa buat ini jadi supaya lebih rapi, tergantung teman-teman. Ya, contohnya seperti yang ini. Oke, anggaplah seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Oke. Nah, yang kanannya kita akan masuk ke sel. Sel ini adalah bagaimana teman-teman tanpa harus melakukan shortcut keyboard, itu bisa menggunakan mouse, fungsinya untuk menambah sel. Nah, kanannya untuk mengurangi sel. Oke. Ini untuk berikan ketebalan atau tebal tipis sebuah sel, ya, misal 30. Nah, yang ini kebalikannya, yang ini yang akan berbeda. Oke, jadi seperti itu. Autosum adalah maksudnya jika teman-teman malas untuk nulis, sama dengan sum. Nah, gitu kan ya, blok enter. Nah, fungsinya autosum adalah itu untuk memberikan rumus otomatis tanpa harus ketik. Ya, di sini bukan hanya sum, bisa average, number, max, min. Ya, sorry, videoku mau tak pindahin ke, kok itu yang punya? Mana sih? Ah. Oke, jadi guys, ya. Oke, yang ini up, down, right, left. Up, down, right, left. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Jadi dia akan menyamakan apa yang ada di kiri, kanan, bawah, atas. Ya, fungsinya itu, guys. Oke, lanjut. Ini sort and filter. Sort and filter adalah fungsinya untuk melakukan filterisasi sheet, ya, filterisasi sheet. Jadi teman-teman bisa melakukan filter, ya. Anggaplah misal di G, teman-teman bisa memberikan urutan A sampai Z, atau
di C nama ya, kita bisa membuat urutan A sampai Z. Sorry, harusnya blok nama aja. Blok nama aja kita bisa buat urutan A sampai Z. Short. Ahirudin, 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 Alimuddin, Alamuddin, Awaludin. Jadi dia akan berurutan, oke? Begitu juga dengan nomor, bisa teman-teman lakukan. Nah, sekarang untuk memunculkan filternya, ya, bisa mengklik ini. Bisa kelihatan nggak guys? Oke. Bisa klik yang ini filter. Oke. Silakan filter. Keluarkan filter. Oke, fine. Fine. Atau select. Nah, teman-teman bisa rubah nih. Misal, teman-teman akan mencari Awaludin. Di mana aja sih Awaludin? Nah, fine. Awaludin. Enter. Oh itu Awaludin. Oh itu Awaludin. Enter lagi. Oh itu Awaludin. Nah, jadi seperti itu. Oke, di bawahnya itu ada replace. Misal Awaludin ini kita mau ganti jadi Awaludin double N, misal Awaludin N triple N, misal gitu ya. Replace itu untuk mengganti semua Awaludin menjadi Awaludin NNN, ya. Oke. Ada 9 Awaludin yang diganti menjadi Awaludin triple M. Oke, jadi fungsinya seperti itu. Oke, My Analytics nanti kita akan coba pelajari di data. Jadi cukup sekian guys video untuk custom ribbon home. Jadi untuk menu file home, ribbonnya fungsinya itu saja. Tetapi teman-teman bisa berkreasi dengan caranya teman-teman masing-masing, bagaimana supaya data itu bisa terlihat rapi, terlihat keren ya. Itu semua biasanya kita editnya di home dan insert. Nah, tentunya insert akan ada di video berikutnya guys ya. So, tetap nonton di Taluate Education. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hidupkan loncengnya supaya teman-teman juga bisa tahu video terbarunya kita, oke? Dan Taluate Education pamit. See ya.